Pada suatu sore di hari Minggu, tanggal 4 Mei 1986, Susan Harrison bersama sahabatnya Gina Lee Turner yang berusia 20 tahun memutuskan untuk menghabiskan hari di Danau Hawkins. Seperti biasa, mereka juga berencana untuk bertemu dengan Brian Boone, pemuda ganteng pemain sepak bola favorit kota Hawkins yang berusia 19 tahun. Ketiga sahabat ini yang selalu ceria dan bersemangat berniat untuk menikmati sore hari dengan bersantai di bawah sinar matahari dan berenang di air yang jernih. Namun mereka tidak mengetahui bahwa hari yang mereka rencanakan untuk bersenang-senang itu akan berubah menjadi tragedi yang mengakhiri hidup mereka dengan cara yang sangat tragis. Danau Hawkins adalah sebuah danau yang indah dan menenangkan, dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan rumput hijau yang luas. Airnya jernih, memantulkan langit biru yang cerah, dan selalu menarik banyak pengunjung yang ingin bersantai ataupun berenang. Di tepi danau tersebut, ada area pantai kecil yang berpasir. Seringkali area tersebut menjadi tempat favorit sehingga dipenuhi dengan tawa dan percakapan dari kelompok-kelompok yang menikmati waktu mereka di danau itu. Tempat ini bukan hanya sekedar lokasi untuk bersantai, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial bagi para penduduk muda di Hawkins. Tidak beberapa lama kemudian Brian datang menjemput kedua temannya Susan dan Gina, lalu kemudian ketiganya berangkat bersama-sama. Brian sangat mengenal area tersebut karena kebetulan Brian tinggal bersama pamannya yang rumahnya sangat dekat dengan danau itu. Di antara ketiga remaja ini, Susan adalah yang termuda dengan usia baru 18 tahun. Susan adalah anggota perkumpulan kehormatan di sekolah menengah yang juga populer sebagai pemandu sorak. Bakat akademisnya diakui banyak orang dan dia sangat mencintai anak-anak. Sementara Gina adalah yang tertua di kelompok ini dengan usia 20 tahun. Gina pernah menjadi pembicara perpisahan di sekolahnya. Dia memiliki bakat alami sebagai perawat dan memang di saat itu dirinya sedang mengambil kelas untuk menjadi seorang perawat. Singkat cerita, Susan, Gina, dan Brian akhirnya tiba di Danau Hawkins dan mereka langsung mencari tempat yang sempurna untuk menggelar handuk dan peralatan piknik mereka. Tawa dan canda menghiasi udara sore itu saat ketiganya dengan penuh semangat berjemur di bawah sinar matahari yang hangat. Mereka menikmati percakapan ringan tentang rencana masa depan sambil menikmati cemilan dan minuman segar yang mereka bawa. Setelah beberapa saat, panas matahari mendorong mereka untuk menceburkan diri ke dalam air yang jernih. Mereka berenang, bercanda, dan bersandau gurau menikmati kebersamaan tanpa memikirkan waktu. Gelombang kecil danau yang tenang menjadi saksi betapa ceria kehidupan ketiga sahabat ini. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Ketika malam tiba dan langit mulai gelap, keluarga Susan, Gina, dan Brian mulai merasa cemas. Di sebuah rumah, jam menunjukkan pukul 10 malam di mana seorang ibu terlihat sangat khawatir, memikirkan anak gadis mata wayangnya yang belum pulang. Dia adalah ibu dari Susan dan kecemasannya semakin meningkat. Kekhawatiran yang dirasakan para orang tua segera berubah menjadi kepanikan. Pihak keluarga yang khawatir pun mulai mencari mereka. Setelah memeriksa tempat-tempat yang sering dikunjungi orang-orang yang mereka cintai dan tidak menemukan jejak mereka, mereka memutuskan untuk melapor ke polisi karena mereka merasa hal buruk mungkin sudah terjadi pada anak-anak mereka. Setelah laporan masuk, keesokan harinya polisi langsung bergerak. Pada pagi hari tanggal 5 Mei 1986, orang-orang di kota kecil Hawkins mulai mencari 3 orang remaja yang hilang. Saat itu semua orang terlihat gelisah dan merasa tidak tenang. Warga mulai berkumpul di kantor polisi dan tempat-tempat lainnya, siap sedia untuk mencari mereka. Saat matahari mulai naik, orang-orang berkumpul di sekitar danau dan daerah sekitarnya, siap untuk mencari petunjuk atau jejak yang mungkin ditinggalkan Susan, Gina, dan Brian.
Beberapa membawa senter dan peralatan lainnya, sementara yang lain membawa peta dan alat komunikasi. Suasana pencarian itu terasa tegang banget, dan setiap detik yang berjalan terasa penting dalam proses pencarian ini. Tim pencarian menyusuri tepi danau, hutan, dan jalanan di sekitar area tersebut. Mereka memeriksa setiap area dan juga menyisir seluruh semak-semak, mencari tanda-tanda keberadaan ketiga remaja. Para sukarelawan dan petugas polisi juga menjelajahi daerah sekitar danau, menanyai warga setempat dan memeriksa area terpencil yang mungkin menjadi tempat persembunyian. Berselang beberapa waktu kemudian, petunjuk pertama yang mereka temukan adalah mobil truk milik Brian yang terparkir di dekat danau. Di dalam truk, mereka menemukan sebuah tas wanita yang menjadi sorotan utama. Tas tersebut tampak tergeletak dengan tidak beraturan di kursi penumpang depan, menyebabkan kecurigaan semakin menguat. Mobil dan tas tersebut diamankan sebagai bukti awal dalam kasus ini. Dengan adanya mobil dan tas tersebut sebagai barang bukti, tim pencari semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk mengungkap keberadaan Susan, Gina, dan Brian. Pada sore harinya sebuah kabar positif masuk ke pusat komando pencarian. Dikatakan seorang anggota kru pemeliharaan taman di Gunung Bramwell menemukan tubuh seorang gadis dengan kondisi tanpa busana tergeletak di selokan dekat semak-semak. Polisi segera ditugaskan menuju ke TKP yang dimaksud. Dan saat mereka tiba di sana, mereka mengkonfirmasi dari pengamatan awal kalau kemungkinan gadis yang ditemukan itu adalah Susan. Pemeriksaan medis pun langsung dilakukan guna memperoleh kepastian identitas tubuh yang baru saja ditemukan tersebut. Petugas kemudian menyimpulkan bahwa gadis tersebut benar Susan dan ia telah mengalami beberapa pukulan di wajah dan tubuh selama serangan yang berkepanjangan yang sangat kejam. Dia juga ditemukan dengan kondisi tanpa busana dari pinggang ke bawah, dengan celana dalam yang ia pakai digunakan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Celana itu pun terlihat masih terikat erat di lehernya. Penyebab kehilangan nyawanya diputuskan sebagai pembunuhan. Tidak jauh dari tubuhnya tergeletak sepasang celana pendek dan pakaian dalam yang sobek, yang kemudian diidentifikasi sebagai milik Gina yang belum ditemukan. Malam telah tiba setelah pemeriksaan terhadap tubuh Susan selesai dilakukan. Meskipun area di mana tubuhnya ditemukan telah ditandai dengan garis polisi dan disisir dengan rapi, tidak ada tanda-tanda keberadaan rekan-rekan Susan. Sementara itu, komunitas kota kecil tersebut merasakan kehilangan yang mendalam dan bersemangat untuk bersatu dalam upaya mencari Gina dan Brian yang belum ditemukan. Dari orang dewasa hingga anak-anak, semua terlibat dalam pencarian yang terorganisir. Mereka membentuk kelompok pencari sukarela, menjelajahi setiap sudut kota dan sekitarnya. Dalam kesatuan dan harapan, komunitas berjuang untuk membawa pulang Gina dan Brian. Pencarian secara masif itu pun segera membuahkan hasil karena tepat beberapa hari kemudian mereka akhirnya berhasil menemukan keduanya. Namun sayangnya, kedua remaja ditemukan dalam kondisi sudah tiada. 5 hari setelah tubuh Susan ditemukan, tubuh Brian dan Gina yang sudah membusuk ditemukan di sebuah kanal di luar kota Ore, lebih dari 40 mil dari Danau Hawkins, tempat bencana mereka dimulai. Otopsi menunjukkan bahwa korban yang diidentifikasi melalui catatan gigi meninggal karena luka timah panas. Petugas tidak bisa menganalisa apakah korban mengalami kekerasan sebelum kehilangan nyawanya. Petugas mengatakan cuaca yang sangat panas di Texas telah membuat tubuh itu membusuk lebih cepat sehingga sulit untuk menemukan bukti kekerasan pada tubuh kedua korban. Pada saat yang sama, kekhawatiran akan keselamatan masyarakat semakin meningkat. Teror menggema di kalangan penduduk setempat yang merasa takut bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran di tengah-tengah mereka. Rumah-rumah di Hawkins mulai mengunci pintu-pintu mereka lebih ketat dan para orang tua melarang anak-anak mereka pergi keluar rumah tanpa pengawasan. Di tengah semua kegelisahan dan ketidakpastian ini, polisi terus bekerja untuk mencari tahu kebenaran di balik meninggalnya Susan, Brian, dan Gina. Namun dengan sedikit petunjuk dan bukti yang tersedia, tugas mereka terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang tak berujung. Setelah ketiga korban yang hilang ditemukan, polisi memutuskan mengubah kasus pencarian orang hilang berubah menjadi kasus penghilangan nyawa.
Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut di 2 tempat kejadian perkara di mana tubuh-tubuh remaja itu ditemukan. Mereka juga memeriksa saksi-saksi, di antaranya 2 informasi penting diterima oleh polisi. Para saksi yang berada di sekitar danau pada malam kejadian datang dan melaporkan bahwa mereka melihat seorang pria berambut lebat dengan sejumlah tato yang khas. Salah satu tato tersebut adalah simbol setan yang mencolok di kulitnya, dan dia memiliki coretan tinta di dadanya yang bertuliskan "Pecundang yang Kesepian". Salah satu pasangan Clifton dan Dennis Welker mengingat bahwa mereka bertemu dengan seseorang sekitar pukul 19.30 malam. Orang itu dengan rambut kusut meminta uang dari mereka. Namun ketika mereka mengaku tidak punya uang, dia mengancam akan menculik Dennis sebagai ganti uang tunai. Dengan cepat, Clifton menawarkan bir kepada orang asing itu yang langsung menerimanya dengan senang. Setelah menerima bir, sang penyerang yang sekarang tampak tenang mundur ke mobil Ford Bronco biru dan putihnya, lalu pergi menjauh di bawah senja yang semakin gelap. Meskipun berinteraksi dengan orang yang menakutkan dalam kejadian yang tragis, pasangan ini memberikan informasi penting kepada detektif. Mereka bahkan memberikan nomor plat mobil pelaku yang membantu penyelidikan lebih lanjut. Dengan informasi itu, polisi segera mengabarkan nomor plat kendaraan ke petugas di lapangan. Tidak butuh waktu lama, tepatnya pada Selasa sore, tanggal 6 Mei 1986, polisi melihat sebuah mobil Bronco biru muda yang sesuai dengan deskripsi mobil yang digunakan oleh orang yang membuat resah orang-orang di danau. Ketika mobil itu dihentikan, seorang pria yang tampak lusuh di balik kemudi mengaku sebagai Gerald McFadden. Petugas pun segera meminta pengemudi untuk keluar dan membuka bajunya. Saat ia membuka bajunya, terlihat jelas tato bertuliskan "Pecundang yang Kesepian" di dadanya yang memberikan petunjuk kepada polisi bahwa mereka sedang mengikuti jejak yang benar. Polisi pun segera menangkap Jerry dan membawanya untuk menjalani interogasi awal. Dari hasil interogasi yang panjang dan dari bukti-bukti yang dapat dikumpulkan oleh pihak berwenang, disimpulkan bahwa ketika Susan, Gina, dan Brian dengan penuh semangat berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, di saat yang sama Jerry menghampiri mereka. Entah apa yang terjadi kemudian hingga akhirnya Jerry memutuskan untuk memisahkan Gina dan Brian dari kelompok tersebut. Dengan kebencian di benaknya dan kegelapan di hatinya, dia telah menggiring Brian dan Gina ke daerah terpencil, di mana dia melepaskan timah panas ke arah mereka berdua, tepat di bagian belakang kelapanya. Kemungkinan besar setelah itu Jerry membuang tubuh kedua remaja tersebut ke danau, hingga akhirnya nanti kedua remaja tersebut ditemukan di daerah kanal di luar kota Ore, lebih dari 40 mil dari Danau Hawkins, tempat mereka kehilangan nyawanya. Selesai dengan kedua remaja tersebut, Jerry kembali menghampiri Susan. Jerry menyadari apa yang akan ia lakukan kepada Susan, membutuhkan tempat yang lebih privat, sehingga ia memutuskan untuk membawa gadis yang ketakutan itu ke Taman Gunung Branwell, sebuah tempat rekreasi yang terletak sekitar 30 mil jauhnya di Upshur County. Sesampainya di sana, ia mengeluarkan Susan dari mobilnya dan membawa gadis yang ketakutan itu ke semak-semak. Kemungkinan di saat ia mau diperkaos inilah, Susan meronta-ronta dan berusaha melawan, hingga Jerry yang memang berbadan jauh lebih besar memukuli gadis malang tersebut. Mendapati korbannya yang sudah tak berdaya, Jerry pun kemudian memperkaos gadis yang ketakutan itu dengan berbagai cara yang tidak bisa dibayangkan. Tidak diketahui berapa lama tepatnya proses itu berlangsung, namun yang pasti setelah merasa puas melakukan perbuatannya, Jerry mengambil celana dalam Susan dan dengan kejam melilitkannya di leher gadis itu. Susan yang selama ini dikenal sebagai gadis pemandu sorak yang penuh semangat, mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Meninggalkan dunia ini dengan cara yang begitu kejam dan menyedihkan. Dan inilah yang terjadi kemudian selama proses persidangan. Jerry ditahan di penjara Upshur County sambil menunggu persidangan. Di penjara inilah Jerry menyerang seorang penjaga dengan pipa besi dan menyandra Rosalie William, petugas operator berusia 24 tahun. Jerry kemudian memutuskan kabur membawa Rosalie melarikan diri melalui pedesaan Texas, tetapi mobil Datsun 280 ZX milik Rosalie terlalu panas, memaksa mereka untuk berjalan kaki. Rosalie disandra selama 16 jam sebelum akhirnya Jerry membebaskannya.
Rosalie berlari berkilo-kilometer menuju sebuah rumah untuk meminta pertolongan. Ribuan warga bersenjata bergabung dalam pencarian, memblokir semua jalan dan rel kereta api di daerah Big Sandy. McFadden akhirnya terkepung. Pihak berwenang menemukan dan menangkapnya di sebuah rumah yang ditinggalkan. Pada bulan Agustus 1986, McFadden dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pelariannya tersebut. Dan pada bulan Juli 1987, McFadden dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan Susan Harrison yang berusia 18 tahun. Pada tanggal 14 Oktober 1999, dengan upaya banding terakhirnya yang telah habis, McFadden dihukum mati di unit Hartsville, tempat ia telah ditempatkan selama lebih dari 1 dekade. Ibu dan saudara laki-laki Susan berada di sana untuk menyaksikan pria yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Ketika ditanya apakah ia ingin memberikan pernyataan terakhir dalam menit-menit terakhir hidupnya, McFadden memilih untuk tetap diam. Meskipun hanya memiliki beberapa saat lagi untuk hidup, ia menolak untuk mengakui kejahatannya atau meminta maaf atas tindakannya.